من حضرة سيدتنا خادجة الكبرى من حضرة سيدتنا فاطمة الزهراء من حضرة الحسن الرشيد من حضرة جبل بغداد من حضرة شيخ عبد القادر الجيد من حضرة شيخ منصور المدد من حضرة مهدي أحمد بن عزت من حضرة بقي مقدم محمد بن علي بعد من حضرة الشيخ عبد الرحمن سلطان من حضرة الشيخ بكر بن سليم من حضرة حامي عمر الغوث من حضرة حامي عبد الله الحداد من حضرة الشيخ مهر رشاد الباني من حضرة الشيخ بشر أنور من حضرة الشيخ شيخ محمد البنجي من حضرة الشيخ أبو محمد بن بدر البنجي ولجميع مشايخنا ومعلمينا وعلى أزواجنا وذرياتنا من الله وعلى درجات من الجنة ثم الفاتحة إلى حضرة أبينا وأمنا وأجدادنا وجداتنا وعمنا وعماتنا وخالنا وخالتنا أن الله يغفر له ويرحمه ثم الفاتحة أنه يرزقنا العلم النافع والأمل خالص المقبول وحسن التعليم والدلالة على الهدى وسر بذلك قلب نبينا محمد صلى الله عليه وسلم وصحبه وعلى نيته أن يكتمل قلوبنا وقالبنا مع الهدى ولا والغنى والموت على دين الإسلام بلا محنة امتحان بجاه سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم الفاتحة. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammadin wa ala ali sayyidina Muhammad. Wa qala al-mu'allif rahimahullah ta'ala wa la ala bihi wa fi ulumi fi daraja min semua daripada kitab Tabi'ul Wabi. Wa an Anas bin Malik radhiyallahu ta'ala anhu 'an Nabi sallallahu alaihi wasallam annahu qala. Riwayat daripada sahabat Anas bin Malik radhiyallahu ta'ala anhu daripada Nabi sallallahu alaihi wasallam bahwasanya Nabi bersabda, "Ma min buqatin," apa saja kata Nabi, dari sebuah bokah tanah atau sebongkah tanah, yusalli fiha salatan, yang adalah di sebongkah tanah itu dibuat tempat sholat, au zakarallah alaiha, atau dibuat tempat berzikir kepada Allah Ta'ala, illa istabsyarat bidzalika ila muntahaha, melainkan merasa gembira dari sebongkah tanah itu atau bumi itu sampai tembusnya hingga ke lapisan bumi yang ketujuh, ila sab'i arahina wa bakharat ala ma hawlaha min al-biqa'i, sehingga banggalah pada bumi dan di sekitarnya ketika disolatkan di atasnya atau dibikin tempat berzikir di atasnya. Jadi di mana saja kita sembahyang maka bumi itu senang, atau dibuat tempat berzikiran bumi itu senang sampai ke lapis langit yang ketujuh. Wa ma min 'abdin yaqumu bi balatin min al-ardi, kata Nabi juga, dan seseorang yang dia sholat di tengah hutan belantara, di tempat sunyi, min al-ardi, dari bumi itu, yuridu bihi sholata, yuridu sholata, yang adalah dia ingin sholat, illa tazakhrafat lahul ardu, melainkan bumi berhias untuknya, artinya bumi senang baginya. Tempat sunyi, padang hutan sembahyang, bumi dan sekitarnya senang. Kenapa? Karena dirinya disembahyangi oleh si fulan itu. Kalau tidak tempat sunyi, tempat hutan sembahyang atau sholat tempat tempat sunyi, kenapa? Ada mengawani. Wa an Khalid bin Ma'dan radhiyallahu ta'ala anhu annahu qala balaghani anna rabbaka yubahil malaikata bi thalathati nafarin. Riwayat daripada Khalid bin Ma'dan bahwasanya dia berkata, telah sampai kabar kepadaku bahwasanya Rabbaka, Tuhan engkau, yubahil malaikata, Tuhan membanggakan kepada para malaikat, bithalatati nafar, dengan 3 macam manusia. Yang pertama,
rajulun yakunu bi ardin kufrin, seseorang yang adalah berada di tanah yang luas atau hutan, fayu'adzinu wa yuqimus sholata, di tempat luas itu dia adzan dan iqamat untuk mendirikan sholat. Thumma yusalli wahdahu, kemudian dia sholat sendirian. Fayaqulullahu ta'ala, maka Allah Ta'ala berfirman, Unduru ila abdi, kata Allah Ta'ala, saksikanlah oleh kalian wahai malaikatku, ila abdi, kepada hambaku ini, yusalli wahdahu, yang adalah dia itu sholat sendirian, la yarahu ahadun, tidak seorang pun yang melihatnya, ghairi, selain aku, kata Allah Ta'ala, la yanzilu sab'una alfa malakin wal yusallu wara'ahu. Setelah diberikan Allah Ta'ala akan peringatan itu, maka turunlah 7.000 malaikat mengikuti sholat seseorang yang sendirian tadi di belakangnya. Jadi malaikat di belakang sholat, secara zahirnya sendirian, di belakangnya banyak malaikat yang ikut. Wa rajulun qama bil laili fayusalli wahdahu fayasjudu fayanamu wa huwa sajidun. Yang kedua, seseorang yang adalah dia melaksanakan sholat tengah malam, fayusalli wahdahu, dia sholat, maka dia sholat sendiriannya, fayasjudu, maka dia sujud, fayanamu wa huwa sajidun, di dalam sujud tadi sampai tertidur. Maksudnya sampai tertidur di sini, di sujud terakhir banyak permintaannya panjang sampai dia tertidur. Baik, kita bangunnya lagi. Ada nang selajur apa tempatnya? Fayaqulu unduru ila abdi, kata Allah Ta'ala, wahai para malaikatku, saksikanlah hambaku ini, ruhuhu indi, ruhnya di dalam kekuasaanku, kata Allah Ta'ala, wa jasadahu sajidan wa sajaduhu wa jasaduhu sajidun ilayya, dan adalah jasmaninya atau jasadnya sujud kepadaku. Allah Ta'ala bangga melihat hambanya. Wa rajulun fi zahfi ghazwin, yang ketiga, seseorang yang berada di tengah medan peperangan. Fatabata, maksudnya perang fisabilillah. Fatabata, lalu dia tetap tegak maju, tidak mundur, hatta qutila, sampai dia terbunuh. 3 macam ini yang dibangunkan Allah Ta'ala kepada para malaikatnya. Wa anil Mu'afi bin Imran, riwayat daripada Imam Mu'afi bin Imran berkata, Izzul mu'mini istighna'uhu 'anil nasi, kata beliau, kemuliaan seorang yang beriman itu yaitu tidak berhajat kepada semua manusia, tidak merasa kekurangan di hadapan sesama manusia. Itulah kemuliaan orang beriman. Wa syarafuhu qiyamuhu bil-laili, sedangkan kemuliaannya qiyamuhu bil-laili adalah bangunnya dia tahajud di malam hari. Dia seseorang anak mulia bangun tengah malam, melaksanakan sholat malam, sholat tahajud. Lain kayak ini musim bola,
Bangun tengah malam, ulah kuping, itu untuk bulan. Menangkap juga sembahyang tahajud dulu. Sembahyang tahajud terserah aja lagi. Hendak istilahnya menahan jangan burik. Waktu TV, atau subuh menyatahan juga. Punya tahan habis tahajud burik pulang kita makan. Bis. Baru itmami sholati wal khusyu'i fiha. Bab kesempurnaan sholat dan kesempurnaan khusyuk di dalam sholat. Qala al-faqih Abu al-Samarqandi rahimahullah taala haddatsana Muhammad bin al-Fadli haddatsana Muhammad bin Ja'far haddatsana Ibrahim bin Yusuf haddatsana Waqi'un an Sufyan an Abi Nadrah an Salim al-Ju'di an Salman al-Farisi radhiyallahu taala anhu annahu qala as-salatu mikyal. Riwayat daripada faqih pengarang kitab Syekh Abdul Aziz Samarqandi dengan sanadnya daripada sahabat Salman Al-Farisi radhiyallahu taala anhu berkata, kata sahabat Salman Al-Farisi, salat itu adalah seperti timbangan. Faman wafa wufiyalahu, maka barang siapa tepat salatnya pasti dipenuhi baginya. Wa man tafaqa faqad alimtu, tetapi bagi yang kurang tepat di dalam salatnya tadi, maka sungguh kalian tahu. Maka Allah Ta'ala apa yang difirmankan Allah Ta'ala fil mutaffifin dalam surah Al-Mutaffifin, surah Al-Mutaffifin yang diancam bagi seseorang yang lalai dalam sholatnya. Wa an Hudzaifah bin Yaman radhiyallahu ta'ala anhu annahu ra'a rajulan yusalli wa la yutimmu ruku'aha wa la sujudaha. Daripada sahabat Hudzaifah bin Yaman mengatakan bahwasanya beliau melihat salah seorang yusalli, orang itu sholat, wala yutimmu ruku'aha, tidak menyempurnakan ruku' dan tidak menyempurnakan sujudnya. Artinya tidak pembacaan dan tidak ada thomaninahnya. Thomaninah itu berhenti sebentar ketika habis ruku' karena kadarnya sekedar bacaan subhanallah, thomaninah. Jangan dulu thomaninahnya kalawasan kayak sembahyang tasbih, nah itu kan thomaninahnya ada, kemudian disambung dengan bacaan tasbihnya, ajam situ. Pokoknya maka berkata sahabat Salman Al-Farisi, lau mutta ala hadza la mutta ala ghairi fitrati. Jikalau seseorang mati, jikalau engkau mati dalam keadaan seperti itu, misalnya waktu surat Al-Ayat tadi tidak ada sempurna ruku dan sujudnya, mati, la mutta, sungguhlah mati dia ala ghairi fitrah, mati dalam keadaan di luar fitrah, tidak ada suci baginya. Misalnya mati juga. Wa 'anil Hasan al-Basri radhiyallahu ta'ala anhu 'an Nabi sallallahu alaihi wasallam annahu qala ala ukhbirukum bi wa an-nasi sariqatan. Dari Sayyidina Hasan al-Basri berkata, bahwasanya Nabi Muhammad SAW bersabda, ala ukhbirukum, apakah tidak aku kabarkan kepada kalian, berkata Nabi, dengan sejahat-jahat manusia sariqatan, seperti pencuri. Qalu bala ya Rasulullah, para sahabat menjawab, inggih pun wahai Rasulullah. Qala, jar Nabi, alladhi yasriqu fi sholatihi, kata Nabi, adalah seseorang yang mencuri dalam sholatnya itu. Qila wa kaifa yasriqu min sholatihi, sahabat masih bingung, wahai Rasulullah, bagaimana seseorang itu mencuri dalam sholatnya. Qala la yutimmu ruku'aha wa la sujudaha,
kata Nabi, yaitu yang tidak menyempurnakan ruku dan tidak menyempurnakan sujudnya. Sujudnya ada bacaan, rukunya ada bacaan, sama seperti pencuri. Ini kamu pencuri di ini kalau atau taruhan hilang, itu pencuri. Wa 'an Ibnu Mas'ud radhiyallahu ta'ala anhu annahu qala man lam ta'khurhu salatahu salatu bil ma'rufi wa lam tanhahu 'anil munkari lam yazdad biha min Allah illa bu'da. Daripada sahabat Abdullah bin Mas'ud berkata, orang yang sholatnya tidak mampu mendorong menggawi amal kebaikan dan tidak bisa menghindari perbuatan yang mungkar, pasti tidak semakin dekat dengan Allah Subhanahu wa taala, bahkan menjauh darinya. Maksudnya dari perbuatan sholatnya itu, setelah tuntuk sholat, perbuatan baiknya tak banyak dikerjakan dari perbuatan yang ada baiknya, berarti sholatnya masih belum lurus lagi, masih belum betul lagi. Itu maksud daripada tanha anil fahsya'i wal munkar. Sebagaimana Allah Ta'ala berfirman, A'udzubillahi minasyaitonir rajim wa aqimis sholata innas sholata tanha 'anil fahsya'i wal munkar, yang artinya tegakkanlah olehmu akan sholat, karena sholat itu sanggup menghindarkan pelakunya dari perbuatan keji dan munkar. Quran surah Al-Ankabut ayat 4 dan 5. Misalnya sudah mengerjakan sholat juga, setelah itu perbuatan mungkarnya berbangan, nah berarti sholatnya nggak betul lagi. Dan masalah perbuatan pencurinya jadi pencuri, sembahyangnya, nah itu setelah sembahyang berbangan, mencuri tadi 2 kali 4 kali, nah berarti nggak ada betul lagi sholatnya. Berarti sholatnya karena Allah menasihati dirinya untuk menjadi yang baik. Wa 'anil Hakam ibni Uyainah radhiyallahu ta'ala anhu qala man ta'ammala fi sholatihi, daripada Imam Hakam bin Uyainah radhiyallahu ta'ala anhu, kata beliau, barang siapa yang memperhatikan fi sholatihi, dalam sholatnya, man an yaminihi, akan orang yang di sebelah kanannya, wa an shimalihi, dan memperhatikan orang yang sebelah kirinya, padahal dia masih sholat, fala sholata lahu, maka tidak ada dianggap seperti sholat, tidak ada nilainya. Artinya sholatnya menjami kanan kiri, mengawasi orang, sholat juga mengawasi kanan kiri, siapa yang di kanan ini, siapa yang di kiri ini, orang di sebelah kiri, apa yangnya aja variannya, atau bergerak aja, atau surah aja, waktu yang ada. Nah, tidak ada nilai sholatnya, sama seperti tidak ada sholatnya. Wa an Muslim ibnu Yasar radhiyallahu ta'ala anhu kana yaqul li ahlihi inni idza kuntu bis sholati fahaddithu fa inni lastu asma'u hadithahu. Dari Muslim bin Yasar, ketiga adalah Sidin ini berkata kepada keluarganya, memuji Sidin ketika khusyuk dalam sembahyang. Kata Imam Muslim bin Yasar, sesungguhnya aku apabila adalah aku dalam sholat, maka kalian wahai keluargaku berbicara tentang keduniaan, fa inni lastu, maka sungguhnya aku tidaklah akan mendengari dari perkataan-perkataan kalian. Jadi maksudnya ketika kita sholat tadi tidak mendengar perkataan orang yang di samping, tidak.
Ingat tidak terangkan perkataan orang di samping, berarti sholat kita sudah khusyuk, itu aja. Bila kita masih marah sembahyang atau sholat nanti terdengar pandangan orang pas sudah betul menyambung. Anu sini datang di situ jadi berarti ke sembahyang kita ada khusyuk lagi. Menyambung pada orang mentutung salam langsung menyambung. Pada sembahyangnya tadi mendengari pandangan kurang. Wa dzukira an Yaqub al-Qari annahu kana fi sholati, disebutkan oleh Imam Yaqub al-Qari bahwasanya beliau fi sholat, dalam sholat. Faja'a tirarun, maka tiba-tiba datang tirarun, pencuri. Wahtalasa ridahu, mencuri sorbannya, mencuri sorban si Yaqub al-Qari. Padahal bihi ila ashabihi, setelah mencuri daripada sorban Yaqub al-Qari, pergilah si pencuri tadi dan membawa sorban itu bertangkai, kemudian lewat di hadapan sahabat-sahabat si Yaqub al-Qari. Fa'arafu ridahu, maka mengetahuilah sahabat Yaqub al-Qari akan sorbannya si Yaqub al-Qari yang dibawa pencuri. Faqila lahu, ditanya orang, radduhu ila rajulis salihin, ruddahu ila rajulis salihin, kembalikan olehmu akan sorban itu kepada laki-laki yang soleh. Sahabatnya yang soleh si Yaqub al-Qari. Fa inna nakhafu du'aahu, maka sesungguhnya kami, kata para sahabatnya, takut engkau berada di sini membawa sorbannya, kami takut akan doanya pengabulan. Bahwa tahu ala katifihi, mendengar doanya menjelang kawannya pengabulan, maka si pencuri tadi bergulit. Wallahu, meletakkan kembali sorbannya ala katifihi, di bahunya Yaqub al-Qari. Jadi wa'tadara ilaihi min sani'ihi, setelah selesai daripada sholatnya, falamma faragha min sholatihi, hendak minta maaf kepada Yaqub al-Qari. Lalu kata Yaqub al-Qari, kenapa kau minta maaf? Setelah sedang sembahyang sholat tadi tutup. Kata Yaqub al-Qari, aku ini kan ada salah nikah, aku ini tidak berbuat zalim nikah. Pakola, kata si pencuri tadi, ini pakola, kata si pencuri, ulun mencuri dari sorban dia. Wahai Yaqub al-Qari, pakola, berkata Yaqub al-Qari, inni lam ashkur min rafihi wala min wad'ihi. Kata Yaqub al-Qari, aku tidak merasa sama sekali dari terangkatnya sorbanku itu, dan tidak merasa juga dari terletaknya sorbanku itu, sorbanku ini. Artinya sedikit ada meheranan lain musuh dalam sholat sembahyang. Kalau minta maaf, minta halal supaya tidak ada jadi mencuri. Kalau kita pakai sorban yang larang, pasti baapi sembahyang. Kenapa sorbannya yang paling larang sudah? Anak di bahu, ada menjuhut. Sorbannya yang ada batang emasnya, mengkandal, mengharganya di atas jutaan kan? Pasti baapi sembahyang, anak mencari orang baapi sorban tadi. Wa dzukira an Rabi'ah al-Adawiyyah rahimahullah annaha kanat fi sholati fasajadat 'alal bawari. Disebutkan daripada waliyah yang bernama Rabi'atul Adawiyah rahimahullah ta'ala.
Sesungguhnya beliau dalam keadaan sembahyang. Fasajadat, maka beliau sujud alal bawari, sujud dengan mata beliau rasa kali kanan tadi. Pada khalat qit'atun min qasabin fi ainiha, masuk di mata Sidin yang kaya duri dari sesuatu yang keras fi ainiha, di mata Sidin. Falam tash'ur biha, maka tidaklah merasakan beliau dari padihnya mata yang tertusuk dari benda yang keras. Artinya ada di era Sidin, kalau itu khusus di kutub di dan langsung di tersakat itu aja. Hatta insarafat minas sholat, sampai selesai daripada sholatnya. Ini saking usuhnya Sidin. Waruya an Hasan bin Ali radhiyallahu ta'ala anhuma annahu kana idza arada an yatawadda'a taghayyara lawnuhu fasuila an dzalika. Sebut diriwayatkan daripada Imam Hasan bin Ali bahwasanya adalah beliau ingin berwudu, taghayyara launuhu, ketika hendak berwudu berubah wajahnya menjadi pucat. Fasuila an dzalika, ditanya orang beliau tentang wajah pucat tadi. Faqala inni uridu al-qiyama baina yaday al-malik al-jabbar. Aku, kata beliau, ingin menghadap Allah Ta'ala sebagai Raja yang Maha Kuasa, sehingga wajahku berubah menjadi pucat. Karena kata beliau, aku ini menghadap Tuhan sekalian alam. Aku takutan benar. Kalau kita biasa-biasa aja, sudah wudu, sholat lagi biasa aja. Tapi kalau Imam Hasan bin Ali, ketika beliau hendak sembahyang berwudu, puncaknya luar biasa dan dihadapi Tuhan sekalian alam. Wa kana idza ata babal masjid rafa'a ra'sahu, dan adalah ketika beliau mendatangi pintu masjid mengangkat kepalanya, wa yaqulu, Sidin berdoa, ilahi abduka bibabika, wahai Tuhanku, hamba engkau berada di pintu engkau. Ya muhsinu qad atakal musiu, wahai Allah Ta'ala yang dan yang maha baik, telah datang kepada engkau ini seseorang yang penuh dosa, kata beliau. Waqad amar umirat al-muhsinu minna, dan sungguh diperintahkan oleh zat Allah Subhanahu wa Ta'ala orang yang berdosa ini menghadap kepada kami, an yatazawaza 'anil musii, bahwa orang yang dan dari yang maha baik itu memaafkan daripada kejahatan al-musi, orang yang jahat yang berbuat dosa. Fa'antal muhsinu, kata Imam Ali tadi doa beliau, maka engkaulah orang yang maha baik. Wa anal musibu, dan akulah orang yang jahat, orang yang banyak dosa. Fatazawaz an qabihi ma 'indaka bi jamili ma 'indaka ya karim, maka ampunilah, bebaskanlah daripada kejahatan apa yang ada di sisiku, kata Imam Hasan bin Ali itu, dengan kebaikan apa yang ada di sisi engkau, wahai Allah ya karim, yang maha pemurah.
Itu doa zikir ketika masuk pintu masjid. Tsumma dakhala al-masjid, kemudian beliau masuk masjid. Saking takutannya menganggap diri beliau sebagai kurang dan banyak dosa. Kalau kita masuk tempat sembahyang biasa aja. Wa 'an Nabi sallallahu alaihi wasallam annahu ra'a rajulan bis sholati wa huwa ya'badu bi lihiyatihi. Daripada Nabi sallallahu alaihi wasallam annahu ra'a, sesungguhnya Nabi melihat seseorang bis sholati, dalam salat, sambil meluruskan jenggotnya, mengulang-ulang jenggot karena jenggotnya panjang, mengacak-acak. Faqala law khasha'a qalbuhu la khasha'at jawarihuhu. Nabi bersabda, seandainya hati orang itu khusyuk, pasti khusyuk pula anggota badannya, kata Nabi. Karena anggota zahirnya kata khusyuk, karena zahirnya kata khusyuk juga, karena hatinya kata khusyuk, maka anggota zahirnya kata khusyuk juga. Memang mulai zakut, karena jakutnya nyakut di mulai-mulainya, jakutnya berwarna pulang, atau mulai gunting tak akan jakutnya. Waktu sembahyang mau merapikan jakut, mulai termasuk sia-sia. Wa ruwiya an Ali bin Abi Thalib karramallahu wajhahu annahu kana idza hadara waqta sholati irta'atat fara'isuhu wa taghayyara launuhu fasu'ila an dzalika. Riwayat daripada Imam Ali bin Abi Thalib bahwasanya adalah beliau apabila tiba waktu sholat, irta'adat, bergetarlah seluruh persendian beliau dan berubahlah pucat wajah beliau. Fasuila dzalika, melihat itu ditanya orang sini. Faqala, kata Sina Ali, jaa waqtul amanati, telah datang waktunya amanah dengan kita, kata beliau. Allati arradallahu ala samawati wal ardi wal jibali fa'abaina an yahmilnaha wa ashfaqna minha wa hamalaha al-insan. Yang pernah ditawarkan kepada langit dan bumi dan gunung-gunung, ketika itu mereka semua menolak amanah tersebut karena takutnya. Jadi pada waktu dahulunya diciptakan langit, bumi dan gunung, tidak kawa menerima amanah dari Allah Ta'ala kecuali manusia yang menerima amanah itu sholat. Jadi kenapa bumi, gunung dan langit kita bawa dari amanah? Karena mereka berdalil oleh Allah Ta'ala, kami ini makhluk yang Dia ciptakan, tapi kami ini tidak punya tangan dan kaki. Baik, kami mau melaksanakan amanah berupa sembahyang atau sholat itu, yang bisa Allah itu manusia aja. Fala adri ahsanu adaun ma hamaltu amla, kata Sayyidina Ali, tidaklah aku tahu apakah aku dapat melaksanakan amanah berupa sholat itu dengan sebaik-baiknya atau tidak. Karena kata Sidin, manusia saja yang berani sanggup memikul tanggungan amanah itu berupa mengerjakan sholat. Bila waktu sholat tiba, sama
wajah Sayyidina Ali berubah pucat. Waruya hadza ayatan an Zainal Abidin Ali bin Husain bin Ali bin Abi Thalib radhiyallahu taala anhu. Seperti itu juga riwayat yang diriwayatkan daripada Imam Zainal Abidin Ali bin Husain. Bila tiba waktu sholat, pucat juga wajah Imam Ali Zainal Abidin. Wa Sa'id bin Zubair radhiyallahu ta'ala anhu qala kunna 'inda Ibnu Abbas radhiyallahu ta'ala anhuma fil masjid bil Thaif. Daripada riwayat Sa'id bin Zubair qala kunna adalah kami berada di samping sahabat Abdullah bin Abbas fil masjid bil Thaif, ketika berada di masjid yang ada di kota Thaif. Wa ana wa Ikrimah wa Maimun ibnu Mughar wa Abul Aliyah wa ghairuhum radhiyallahu alaihim ajma'in idza sa'ida al-mu'adzinu wa qala Allahu akbar Allahu akbar. Pada waktu itu selain aku kata Sa'id bin Zubair, ada juga jamaah yang lain seperti sahabat Ikrimah dan Maimun bin Mughar dan Abul Aliyah dan yang seluruhnya. Apabila seorang muadzin menyeru dengan adzan, dia mengatakan Allahu akbar Allahu akbar, maka Ibnu Abbas radhiyallahu ta'ala anhu, kami melihat sahabat Abdullah bin Abbas menangis mendengar ucapan Allahu akbar Allahu akbar tadi, hatta balla ridahu, sampai basah sorban sidin atau selendang sidin tadi. Saking menangisnya sahabat Abdullah bin Abbas. Wa tafakhat audajuhu, selain basah daripada sorban sidin, merah langsung 2 biji mata sidin, wahmarrat aina. Faqala Abul Aliyah ya ibna ammi Rasulillah, berkata sahabat Abul Aliyah, wahai anak pamannya Rasulullah, ma hadzal buqa'u wa ma hadzal jaz'u, kenapa pian menangis? Kenapa pian sambil menangis, makanya menangis terisak-isak? Bahasa banyak bahasa Sigan. Fa inna nasma'ul adzana wa la nabki, maka sesungguhnya kami, kata Abul Aliyah, kami mendengar adzan, wa la nabki, kami tidak menangis. Fa baqaina li bukaika, kami menangis karena pian menangis. Asalnya kami tidak menangis, melihat pian menangis, kami menangis juga. Oleh Ibnu Abbas, berkata sahabat Abdullah bin Abbas radhiyallahu ta'ala anhu, lau ya'lamun nasu, jikalau tahu oleh manusia, ma yaqulul muadzinu, apa yang diucapkan oleh muadzin, mastarahu, tidaklah mereka bersantai-santai, wala namu, tidaklah mereka tidur-tiduran. Faqila lahu akhbarana ma yaqulul muadzinu, maka ditanya orang, kabarkan kepada kami wahai sahabat Abdullah bin Abbas, apa yang diucapkan daripada muadzin itu apabila Allah akbar Allah akbar, yaqulu ya masyaghilu tafarrahul adzan. Kata sidin, hikmah daripada Allah akbar itu, ya masyaghilu, menyuruh wahai orang-orang yang sibuk, wahai orang sibuk mengurusi harta dunia, tafarrahu, berhenti sejenak, lil adzan, untuk adzan, wa arihul abdan, dan arihul abdan, istirahatkanlah badan kalian.
Wa taqaddamu ila khairir amalikum, dan bersegeralah kalian untuk mengerjakan sebaik-baik daripada amal kalian. Itu kandungan daripada Allah Akbar tadi yang disampaikan oleh sahabat Abdullah bin Abbas. Wa idza qala al-mu'adhdhimu, bertanya lagi sahabat yang lain, apabila muadzin mengatakan asyhadu an la ilaha illallah, yaqulu, kata sahabat Abdullah bin Abbas, asyhadu jami'a man fis samawati wa man fil ardi minal khalaiqi liyashhada li 'inda Allah yaumil qiyamah anni qad da'awtukum. Ucapan asyhadu an la ilaha illallah yang adalah kata beliau, maksudnya diseru kepada, disaksikan kepada semua makhluk yang ada di langit dan di bumi, bahwasanya kelak nantinya di hari kiamat Allah Ta'ala Tuhan sebenarnya, yang disaksikan semua makhluk nanti, sesungguhnya aku sungguh telah mengajak orang-orang atau orang banyak tadi. Wa idza qala asyhadu anna Muhammadar Rasulullah, apabila muadzin kata siddiq mengucapkan asyhadu anna Muhammadar Rasulullah, yaqulu, kata sahabat Abdullah bin Abbas, yashhadu li yaumal qiyamati al-anbiya. Nah, maksudnya aku mohon persaksian daripada para nabi, khususnya Nabi Muhammad SAW di hari kiamat, bahwasanya telah memberitahu kepada manusia yang setiap harinya sembahyang lima kali, fi kulli yaumin khamsa marratin. Jadi kada sembarangan nafas azan itu ada hikmahnya. Asyhadu anna Muhammadar Rasulullah, nantinya Nabi Muhammad yang menyaksikan kita, yang mengumpulkan kita di hari kiamat, yang memilih kita ini. Wa idza qala, apabila muadzin berkata hayya 'alas shalah, yaqulu inna Allah ta'ala qad aqama lakum hadzal din, kata sahabat Abdullah bin Abbas, sungguhnya Allah Ta'ala sudah mendirikan bagi kalian akan agama ini, agama Islam. Hayya 'alas shalah tadi, fa'aqimuhu, maka dirikanlah agama Islam tadi dengan salat. Wa idza qala hayya 'alal falah, apabila muadzin berkata hayya 'alal falah, yaqulu khudu fir rahmati, kata Allah Ta'ala, bernyelamlah kalian, masuklah kalian dalam rahmatku, wa khudu ashamakum minal huda, dan ambillah daripada kalian bahagian kalian itu dari petunjukku, kata Allah Ta'ala. Wa idza qala Allah Akbar terakhir, yaqulu, kata sahabat Abdullah bin Abbas, hurrimatil a'malu qabla sholati, maksudnya segala pekerjaan urusan dunia terlarang bagimu qabla sholat, sebelum mengerjakan sembahyang. Wa idza qala la ilaha illallah, yaqulu amanatu sab'i samawati wa sab'i ardina wudi'at ala a'naqikum fa in syi'tum faqdimu wa in syi'tum fadbiru. Ini apabila terakhir ucapan si muadzin la ilaha illallah, inilah amanah 7 lapis langit dan bumi yang sudah berada di pundak kalian, kata siddiq tadi. Maka terserah kalian aja lagi perintah sholat itu apakah dikerjakan atau tidak. Dan ucapan terakhir la ilaha illallah, dan yang mengerjakan silakan, kadang mengerjakan silakan juga, tergantung amanah untuk kalian aja, kata beliau. Wa an Nabi sallallahu alaihi wasallam annahu qala inna rajulaini la yaqumani bis salati
wa ruku'uha wa sujuduha wahidun wa innama baina salatiha kama baina samawati wal ardi. Riwayat daripada Nabi Muhammad SAW, terkadang kata Nabi, dua orang sama-sama sholat, rukuk dan sujudnya juga sama, tetapi perbandingannya di antara keduanya seperti jauhnya langit dan bumi, yakni di dalam kekhusyuannya. Di sini orang sembahyang itu sama, sembahyangnya sama, rukunya, sujudnya, ektidalnya, tapi yang membandingkannya adalah kekhusyuannya. Perbandingannya seperti langit dan bumi. Sama-sama sembahyang. Innama summiyal mihrabu mihraban li'annahu mawdi'al harbi, ya'ni yuharibu syaitan. Kenapa di tempat sembahyang dinamakan ada mihrab? Mihrab, di tempat sembahyang mihrab. Li'annahu mawdi'ul harbi, karena sungguhnya mihrab itu sebuah tempat yang dijadikan peperangan, yakni yuharibu syaitan, memerangi syaitan dengan mihrab itu. Ini tempat pailaman ada mihrab, tujuannya memerangi syaitan. Hatta la yashmula qalbuhu, sampai tidaklah syaitan itu menyibukkan hati seseorang. Dzukira anna Hatim Az-Zahidi rahimahullah ta'ala, disebutkan sesungguhnya Imam Hatim Az-Zahid dakhala ala Isa bin Yusuf, suatu hari masuk ke rumah Isa bin Yusuf. Hatim Az-Zahid ini, faqala lahu Isa, ya Hatim, berkata baginya oleh si Isa bertanya kepada si Hatim, ya Hatim, wahai Hatim, hal tahsunu an tusalliya? Faqala na'am. Wahai Hatim, apakah yang dimaksud dengan menyempurnakan sholat itu? Ya Hatim, apakah? Faqala na'am. Apakah engkau bagus dalam sembahyang kau? Faqala na'am. Faqala kaifa tusalli? Lalu kata si Isa tadi, wahai Hatim, bagaimana engkau sembahyang itu atau sholat itu? Qala idza taqaraba waqtu sholati, berkata si Hatim, apabila sudah dekat waktu sholat, asbagtul wudu'a, aku menyempurnakan wudu, thumma astawa fil mawdi'i, thumma astawi fil mawdi'i alladhi usalli fihi, kemudian aku berdiri tegak di tempat sholat, hatta yastaqirra kullu udwin minni, sampai tegak seluruh anggota daripadaku. Wa aral ka'bata, dan aku terbayang-bayang seakan-akan melihat Ka'bah, baina hajibi, di depan mataku. Wal maqama bihiyani sadri, dan juga terbayang di depan mataku makam Ibrahim. Wallahu ta'ala ya'lamu ma fil qalbi, di depan mataku terbayang juga makam Nabi Ibrahim tadi, tetapi Allah Ta'ala mengetahui segala isi hatiku ketika aku sholat. Wa ka'anna qadami 'ala sirati, kata si Hatim, dan seakan-akan telapak kakiku berada di atas siratal mustaqim. Wal jannata an yamini, surga seakan-akan di sebelah kananku.
wan naru an yasari, dan neraka seakan-akan di sebelah kiriku, wa malakal mauti khalfi, dan seakan-akan malakul maut di belakangku, yaitu Azrail. Wa adunnu annaha akhiru sholati, dan aku punya perasaan, kata beliau, inilah mungkin, kata beliau, inilah nang akhir dari sholatku, atau mungkin ini terakhir daripada sholatku, kata Hatim Al-Aswad. Maksudnya aku terbayang seperti itu, mungkin aku habis bayani, aku mati, kata beliau. Thumma akbaru takbiratan, nanti disambung. Dan saya ingin mudahkan Allah Ta'ala dari dulu semua ta'ala batin semua khotimah dijauhkan dari semua khotimah yang benar kita dari kubur bersama Rasulullah surga firdaus yang benar kita tidak mati Allah subhanahu daripada menjadi kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam hadirat Nabi. Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Tawfiqna bidin wa ala al-tabi, tawfiqna bidin wa ala al-tabi, tawfiqna bidin wa ala al-tabi, rabbana atina fid dunya hasanah akhirat hasanah wa qina adzabannar. Wassallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Alhamdulillahirabbil alamin. La ilaha illallah, la ilaha illallah, la ilaha illallah, Muhammadur Rasulullah bi kulli hadi wa lam tazid ala wasi'u ilmuhu